Halo Waimania, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tentunya tetap bersemangat. Oh ya, kalian jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya. Selamat datang juga di AADK. Ada apa dengan Kosayu? Wah, apa itu AADK? Jadi AADK ini adalah program baru OSIS Kosayu yang membicarakan berbagai topik seputar Kosayu. Kalau boleh tahu tujuannya apa ya? Nah, untuk tujuannya sendiri itu biar kita semua warga Kosayu bisa tahu lebih banyak tentang sekolah kita ini. Siap, bener banget nih teman-teman. Nah, episode kali ini itu seharusnya dilaksanakan di sekolah. Tetapi karena ada sekolah lagi PSBB, akhirnya kita harus terpaksa lewat Zoom. Tapi jangan khawatir teman-teman, pastinya kali ini akan menarik dan bakal nemenin kalian dimanapun dan kapanpun. Untuk topik yang kita angkat kali ini adalah pembelajaran online versus offline. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, saya Alicia dan Abigail sebagai host dan kami akan bergabung dengan Ibu Linda Yanti sebagai narasumber. Nah, untuk teman-teman ketahui, Bu Linda Yanti ini adalah Wakasek bagian kurikulum. Nah, Bu Linda Yanti ini juga merupakan salah satu guru matematika yang ada di sekolah kita. Oke, untuk yang pertama kita lihat dari pandangan siswa terhadap pembelajaran online dan offline ini. Silakan Kak Alicia bisa memberi pendapatnya tentang pembelajaran online dan offline. Kalau menurut saya sendiri, tentunya semuanya punya positif sama negatif ya. Cuma kalau saya sebenarnya online juga senang sih, karena mungkin bisa nyesuaiin juga dengan gaya belajar kita. Jadi mungkin bisa mencoba hal baru juga, belajar sendiri gitu, mencari referensi dari internet gitu. Kalau dari kamu sendiri, Abigail gimana? Oke, kalau dari aku, di awal memang pembelajaran online agak mengganggu ya. Dari jadwal kita sebelumnya yang seharusnya bisa offline, bisa bertatap muka dengan teman-teman dan guru-guru, bisa lebih memahami pelajaran yang diberikan, tetapi dibalik itu semua pasti memiliki positifnya, yaitu bisa mengikuti jadwal kita atau lebih fleksibel waktunya. Terus kita bisa lebih mencari tahu apa sih hobi kita, karena kita punya banyak waktu luang. Mungkin di sore hari atau apa kita bisa membantu memasak atau bernyanyi, bermain musik, seperti yang lainnya. Untuk offline, ya pasti kita semua mengharapkan untuk pembelajaran offline ya, karena bisa bertemu teman-teman dengan guru. Kita kelihatannya lebih asik memang untuk pembelajaran offline. Karena untuk pembelajaran online ini kadang kita suka terdistract dengan keadaan di rumah. Ya, bener banget nih. Kayaknya hampir semua siswa mengalami hal yang sama ya. Kayak dengan situasi yang lagi pandemi ini, kemudian kita juga terpaksa belajarnya semua lewat gadget gitu ya, kayak paperless gitu. Dan mungkin bagi beberapa siswa mungkin ada juga yang merasa terkendala gitu, karena mungkin matanya capek atau bagaimana gitu. Ya, dan untuk online ini nggak jarang juga kita tidak mengenal satu sama lain dalam satu kelas. Itu juga menjadi hambatan, apalagi kalau ada kerja kelompok yang harus berbicara satu sama lain, kan ada rasa canggung pastinya di situ. Itu sih dari. Iya, iya. Mungkin kita langsung tanyain ke narasumber kita aja. Halo Bu Linda. Untuk sekolah online dan sekolah offline menurut Ibu sendiri lebih mengatakan mana Bu? Pembelajaran online maupun offline, ya seperti tadi yang sudah disampaikan, semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Hanya keadaan kita sekarang memang tidak ada pilihan lain. Karena pandemi ini, maka kita harus belajar menyesuaikan diri dengan pembelajaran online. Tapi tentu ada baiknya. Biasanya guru-gurunya tidak pernah atau jarang menggunakan teknologi. Ya, dengan keadaan online ini, terpaksa guru-gurunya harus belajar.
Demikian juga saya kira siswa pun harus menyesuaikan. Jadi keadaan yang bagaimanapun kita harus sikapi tantangan ini bisa jadi peluang bagi kita untuk lebih maju. Begitu menurut saya. Wah, terima kasih banyak Bu. Oke, mungkin langsung aja kita coba bacain pendapat dan tanggapan dari siswa-siswi SMA Kapasayu yang udah kita kasih polling ya di Instagram. Mungkin bisa Abigail bantu bacakan? Oke, ada yang bilang nih, kalau aku lebih suka online, meskipun lebih seru offline, tapi resikonya itu loh. Ya, kita tahu banyak resiko, sangat besar resiko untuk terpapar COVID-19 ini. Ada yang bilang juga, tim offline banget, biar bisa ketemu sama guru-guru dan teman-teman. Online dulu aja, orang dewasa aja masih banyak yang lalai protokol, apalagi remaja. Ada lagi, saya tim offline, karena selama pembelajaran online ini, saya susah paham sama materi yang diberikan. Ada lagi, offline, saya kelas 10, dan saya masih belum ketemu teman satu kelas saya. Yeah. Wah, itu sebenarnya itu merupakan salah satu hambatannya ya kalau misalnya online ini, karena mungkin mereka masih ada yang malu-malu gitu ya. Ya, iya, pastinya. Aku udah kelas 10. Iya, benar. Iya. Nah, tapi ada yang benar ada yang tim netral juga ya? Iya. Iya. Ada yang bilang, perasaan saya sih 50-50. Jadi online bisa, offline juga bisa. Wow, keren ini. Berarti bisa beradaptasi dengan baik. Oke, kita mau tanya ke Bu Linda. Menurut pendapat guru, bagaimana, apa sih kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran online ini? Ya, baik Abigail. Pertama, ketika tanggal 16 Maret itu diumumkan pembelajaran tidak boleh dilakukan di kelas. Yang pertama saya pikirkan, waduh, bagaimana ini ya, guru ada begitu banyak, siswa begitu banyak, pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Sedangkan saat itu, guru itu baru sekali saya berikan seminar tentang blended learning. Kami belajar juga tentang penggunaan Google Classroom. Itu setengah tahun sebelum kita harus belajar dari rumah. Tapi Bapak Ibu Guru belum praktek sama sekali. Artinya, kalau dipaksakan menggunakan salah satu LMS yang sudah jadi, misalkan Google Classroom yang pernah kami pelajari, tetap harus ada penyesuaian, karena banyak yang belum bisa melakukan pembelajaran online menggunakan itu. Karena itu, yang pertama terpikirkan, bagaimana ya kalau diatur secara langsung oleh sekolah. Karena itu saya langsung menemui Pak David waktu itu. Saya sampaikan, Pak David ini bagaimana? Apakah bisa dibuatkan program supaya Bapak Ibu Guru bisa menaruh materi dengan lebih mudah, kemudian memberikan penugasan dengan lebih mudah. Siswa tidak perlu diundang satu persatu untuk masuk ke pembelajaran guru-guru. Akhirnya muncullah RBK atau Ruang Belajar Kosayu seperti yang kita gunakan pada bulan Maret sampai akhir April mungkin ya, pada tahun pelajaran yang lalu. Itu masih sangat sederhana, tapi kelebihannya Bapak Ibu Guru sudah langsung bisa memulai pembelajaran. Jadi tanggal 16 dibuat oleh Pak David, tanggal 17 kami sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru, langsung dibuat, 18 langsung mulai, 18 Maret langsung pembelajaran mulai. Akhirnya
pembelajaran berlangsung sekitar 1,5 bulan. Nah, dari situ banyak sekali keluhan dari orang tua yang menyampaikan lewat komite, kemudian ya mungkin para siswa, karena memang ruang belajar yang lama itu kan masih dibuat tidak ada tatap muka langsung, semua hanya pembelajaran tidak langsung. Guru menaruh materi penugasan, sudah. Jadi tidak ada tatap mukanya sama sekali. Akhirnya banyak sekali keluhan-keluhan. Maka semester 1 kemarin, program itu kami sepakat tetap digunakan. Mengapa? Karena bagi sekolah, pengontrolannya jauh lebih mudah daripada menggunakan LMS yang gratis atau yang sudah disediakan atau yang sudah ada. Karena dengan misalkan Google Classroom contohnya ya, itu guru harus mengundang siswa masuk ke dalam pembelajarannya masing-masing per kelas. Kemudian kalau ingin bisa diawasi langsung oleh pihak sekolah, maka gurunya juga harus mengundang. Misalkan dari bagian kurikulum untuk memantau pembelajaran. Itu akan sangat rumit sekali dengan jumlah siswa yang terlalu besar, jumlah rombel yang terlalu banyak, guru yang banyak, itu akan merepotkan sekali. Maka tetap keputusan kami menggunakan ruang belajar Kosayu. Karena itu kami buat memang menyesuaikan dengan segala kebutuhan siswa yang banyak dan guru yang banyak itu tadi. Nah, maka muncullah ruang belajar seperti yang digunakan pada semester 1. Kemudian, Pak Dade juga mengembangkan ketika kemarin hanya digunakan PAT, tidak jadi, kami tetap melaksanakan remedi. Jadi siswa-siswa yang nilainya kurang, masih kami beri kesempatan untuk mengikuti remedian. Nah, dari situ Pak David mengembangkanlah penilaian menggunakan ruang ujian Kosayu. Nah, setelah disempurnakan, akhirnya pada semester 1 kemarin atau semester ganjil yang lalu, kalian bisa menikmati ruang belajar Kosayu dan ruang ujian Kosayu yang sudah lebih disempurnakan. Itu pun masih banyak perubahan yang tetap dilakukan, kami lakukan. Jadi kalau ada masukan dari orang tua yang disampaikan lewat komite maupun masukan dari murid, siswa maksudnya, kami juga selalu berbenah. Kami perbaiki seperti yang kalian lihat di semester ini. Ya, ada banyak perubahan. Misal, sekarang deadline tugas sudah tidak usah dilihat per mapel. Ada menu deadline tugas, bisa melihat semua tugas-tugas yang belum diselesaikan. Contohnya seperti itu. Kemudian, fasilitas lain, kalau dulu Zoom, MIPA semuanya, sekarang bisa maksimum hanya 3 kelas, sehingga kelasnya bisa lebih sedikit. Sebenarnya, kami memutuskan itu juga menimbang antara kelebihan dan kekurangan. Kalau kami membuatnya dalam bentuk kelas, banyak kelemahannya. Antara lain, ulangan tidak bisa pada hari yang sama, karena rombelnya terlalu banyak. Maka kami mencari jalan tengah, tidak terlalu besar, juga tidak berkelas, maka kami ambil jalan tengah, kami buat grup, dengan maksimum grup, maksimum 3 kelas. Nah, semoga dengan banyaknya perubahan-perubahan ini, ya, para siswa bisa lebih nyaman. Kalau dari segi menyajikan pembelajaran, ya, Bapak Ibu Guru ketika di awal tahun pelajaran sudah dibekali bagaimana bisa menggunakan pembelajaran menggunakan Zoom, sudah diajarkan. Kemudian mengedit video, membuat PPT dengan diberikan suara atau narasi dari Bapak Ibu Guru. Akhirnya dalam perjalanan muncul berbagai kreativitas dari guru masing-masing. Ada yang guru matematika, fisika, kimia, biologi, mungkin yang lebih harus banyak menerangkan.
harus menghitung di papan misalkan. Akhirnya berinovasi membuat pembelajarannya itu ditayangkan pakai webcam, dari papan tulis direkam menggunakan Zoom pakai webcam, sehingga siswa bisa melihat gurunya menerangkan proses perhitungannya. Kalau saya sendiri sih lebih nyaman pakai pen tablet. Jadi saya bisa padukan dengan set materi dari PPT maupun dari aplikasi yang lain. Kemudian saya dengan pen tablet pun saya berikan penjelasan perhitungan langsung, siswa bisa melihat proses. Itu yang menurut saya lebih nyaman. Bapak Ibu guru bervariasi sekali. Ada yang suka pakai forum diskusi, ada yang suka menyajikan materi dalam bentuk video. Akhirnya banyak Bapak Ibu guru yang menjadi YouTuber mungkin nanti. Jadi pandemi ini meskipun membuat kita terpaksa tidak bisa bertemu dulu, tapi ada banyak hal segi positif yang bisa kita ambil. Bapak Ibu guru banyak belajar menyesuaikan pembelajaran dengan sistem online ini. Ya pasti ada banyak kesulitan. Karena itu kami mengadakannya dalam bentuk tim teaching. Jadi sesama guru dengan separalel itu saling mendukung, saling membantu, sehingga bisa menyajikan kepada siswa materi yang jauh lebih baik. Selain itu, kalian juga harus menyadari dalam situasi pandemi ini, dengan adanya tim teaching, jadi guru tidak hanya mengajar sendiri di kelasnya. Ketika ada Bapak Ibu guru yang berhalangan karena sakit atau lain hal, itu guru yang separalel masih bisa menghandle, sehingga pembelajaran kepada para siswa tidak terganggu. Kami saling mendukung, kami saling bekerja sama memberikan yang terbaik untuk siswa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masalah lain-lainnya itu ya sambil jalan, kami selalu mendukung satu sama lain. Jadi kami di sekolah ini ada ruang-ruang MGMP, ada ruangnya matematika, ada ruangnya kimia, ada ruangnya biologi. Kami satu tim. Jadi apa yang menjadi kesulitan dari rekan guru, semua siap membantu dalam satu tim. Ya, sekarang mungkin Bapak Ibu guru sudah mulai lancar pembelajaran online, tapi saat ini pun di Malang kan memang pandemi ini sudah agak mulai naik lagi, sehingga banyak terjadi kasus sakit COVID begitu, sehingga Bapak Ibu guru harus WFH, kebanyakan WFH. Maka keuntungannya kami sudah terbiasa, meskipun sudah lagi tidak berkumpul di sekolah dalam satu MGMP, kami tetap masih bisa mendukung satu sama lain meskipun dari rumah masing-masing. Itu masih tetap kami pertahankan, masih bisa tetap berjalan. Begitu dari saya. Terima kasih. Berarti dari kesimpulan keterangan Bu Linda ini banyak sekali dampak positif ya Bu yang kita dapat dari pembelajaran online ini. Yang mungkin siswa banyak yang mengeluh karena merasa jenuh, bosan, capek, atau mungkin terlalu banyak tugas, tapi di balik itu semua pasti ada dampak positifnya. Nah, yang juga penting ini Bu, untuk kelas 10 kan kebanyakan juga belum mengenal satu sama lain. Ya mungkin bukan hanya kelas 10, kelas 11, kelas 12, yang belum pernah sekelas, belum pernah berkenalan, juga belum mengenal satu sama lain. Nah, apa sih upaya dari guru-guru untuk mempertahankan suasana kelas yang dinamis dan aktif? Ya, baik, ya. Kami memang kesulitan, sama seperti pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Dengan online ini, pengelolaan kelas
Itu sangat sulit sekali, sangat sulit. Kami tidak bisa mengajar sekaligus memantau siswa yang mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, saya juga memikirkan kalau di kelas siswa itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, ketika online begini, itu akan sangat sulit juga. Sangat sulit. Terutama yang siswa yang kelas 10 yang belum mengenal satu sama lain. Itulah sebabnya kita seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan bersama wali kelas. Itu sebaiknya dimanfaatkan benar, supaya siswa yang satu dengan siswa yang lain bisa saling melihat wajahnya, bisa mengenal. Saya kebetulan putri saya juga ada di kelas 10. Waktu pertama kali guru BP itu meminta harus berkenalan dengan siswa dari luar kota. Terus membuat semacam laporan atau bagaimana begitu. Nah, itu memaksa dia untuk mengenal teman-temannya. Ya, meskipun dengan malu-malu, dengan canggung-canggung, karena harus mencari yang lawan jenis berbeda. Ya, bukan yang sesama jenis, itu menyebabkan tantangan tersendiri, membuat tantangan tersendiri, sehingga ya anak saya ya berusaha untuk mengenal teman-temannya yang berasal dari luar kota. Itu salah satu jalan yang diambil oleh guru BP yang menurut saya baik. Di RBK pun saya juga memberikan galeri siswa, galeri guru. Guru juga perlu mengetahui wajah siswa-siswanya. Demikian juga murid siswanya juga perlu tahu wajah guru-gurunya seperti apa. Saya kira kesulitan berasal dari dua pihak ya. Gurunya juga kesulitan, siswanya juga kesulitan. Bagaimana dengan situasi yang seperti ini kita dapat berusaha supaya kita masih bisa berkomunikasi, selalu meningkatkan komunikasi. Karena itu saya harap partisipasi siswa ketika Zoom itu ditingkatkan. Saya lihat siswa banyak yang ya setengah hati ya mungkin ya, tidak kurang menyambut. Sebenarnya gini ya, Zoom atau tatap muka virtual itu penting sekali sebenarnya. Itu pengganti tatap muka di kelas. Itu sarana untuk berkomunikasi, baik sesama siswa maupun dengan guru. Tetapi saya lihat Zoom ini masih belum bisa dimanfaatkan ke arah sana. Masih sebatas Zoom wajah untuk guru menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian wajah siswa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Itu pun siswa yang bertanya saya rasa masih sangat sedikit yang mau bertanya. Ya, ini memang budaya yang saya tidak tahu kenapa siswa itu sulit sekali untuk bertanya. Sebenarnya ketika offline pun sama, siswa juga kurang aktif. Biasanya kalau di kelas saya masih bisa jalan berkeliling, saya sapa satu persatu. Dari situ saya bisa tanya apa yang masih belum jelas, apa yang masih dibingungkan. Nah, itu yang menjadi kendala buat saya. Nah, sekarang ketika online, saya nggak bisa melakukan itu. Saya sudah berusaha memikirkan, kira-kira siswa akan mengalami kesulitan di sini. Saya coba sudah membuat pertanyaan sendiri kalau siswa tidak mau bertanya. Ya, jadi saya harap dalam kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu guru ini berusaha memberikan yang maksimal. Sebaiknya dari siswa juga menyambutnya sama.
ini sebenarnya saat yang tepat bagi para siswa untuk berubah juga. Maksudnya bagaimana? Begini, saya merasa pembelajaran di Indonesia atau ya mungkin saya bicara di Kosayu aja, ini masih student center ya. Jadi siswa masih terlalu mengandalkan Bapak Ibu guru untuk memahami materi. Itu yang saya rasakan. Sehingga ketika siswa tidak dijelaskan, siswa kesulitan sudah. Siswa tidak siap. Padahal era ke depan nanti pasti siswa harus lebih banyak mencari sumber belajar di luar guru. Itu yang harus siswa lakukan. Karena apa? Zamannya sudah berubah. Ya. Jadi perkembangan itu semakin lama semakin cepat. Kalau siswa hanya mengandalkan Bapak Ibu guru yang mungkin hanya memberikan dasar-dasar saja, maka siswa tidak akan berkembang. Jadi inilah saatnya siswa mulai untuk bisa lebih mandiri belajar. Guru memberikan stimulus, memberikan dasar-dasarnya. Seharusnya siswa mengembangkannya. Jangan puas dengan yang diberikan Bapak Ibu guru. Misal, Bapak Ibu guru memberikan ini, kebetulan anak saya suka informatika. Sama Pak David diajarkan cara membuat pemrograman dengan bahasa program membuat bisa tampil-tampil begitu seperti RBK. Dia tidak puas, tanya, ini diapakan lagi ya supaya bagus ya? Saya berikan ide. Kemudian anak saya akan mau coba cari googling, cari gimana caranya. Nah, seperti itu. Artinya, jangan sampai mandek. Gurunya memberikan sebanyak ini, ya sudah, siswa terima sebanyak itu. Sudah tidak mau nambah-nambah lagi. Nah, kalau hal itu yang terus dilakukan, ya pembelajaran sampai kapanpun di Indonesia tidak akan pernah berkembang. Jadinya, tetap guru harus menjelaskan materi ke siswa. Siswa hanya mau menerima apa yang disampaikan oleh guru. Nah, itu sangat tidak sesuai. Karena menurut saya, pembelajaran ke depan itu nanti memang harus benar-benar blended learning. Kalau sekarang kita terpaksa ini ya, sekarang kita terpaksa online, sudah dilatihkan pembelajaran blended learning. Jadi semua materi kalian bisa dapatkan secara online di ruang belajar Kosayu. Kemudian tatap muka, karena belum bisa dilakukan tatap muka langsung, maka kami melakukannya melalui tatap muka virtual lewat Zoom. Tapi sebenarnya itu modal atau arah untuk bisa mengarah ke pembelajaran blended learning. Kalau ke depannya, saya kira pembelajaran arahnya akan ke sana. Mengapa? Karena pembelajaran tatap muka di kelas itu ada kelemahannya. Ya, kelemahannya tadi teacher center. Ya, padahal tuntutan ke depannya itu siswa harus lebih aktif. Maka ada kemungkinan pembelajaran dengan bentuk seperti ini, ruang belajar Kosayu ini masih akan tetap dipertahankan nanti meskipun sudah offline. Karena ini melatih siswa untuk siswa bisa mengembangkan diri, tidak hanya mengandalkan Bapak Ibu guru. Siswa harus berkembang dari sumber belajar yang lain. Siswa sebenarnya mendapat kesempatan atau mendapat tantangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia ini yang arahnya memang ke sana. Jadi saya kira ada banyak manfaat gurunya yang biasanya
pembelajarannya tradisional dipaksa, siswanya yang biasanya teacher center, ya sekarang dipaksa harus lebih aktif. Ya, kalau dua-duanya memanfaatkan kesempatan ini, pasti kedepannya pembelajaran akan jauh lebih baik bagi guru maupun bagi siswa. Begitu Abigail, terima kasih. Oke Bu, berarti untuk kesimpulannya Bu Linda berpesan kepada teman-teman yang mungkin ada di rumah yang nonton sekarang untuk lebih inisiatif mungkin ya, untuk lebih aktif mungkin saat Zoom atau mencari bahan-bahan referensi yang mungkin belum diberikan oleh guru dalam materi tersebut gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu, untuk pendapat Ibu sebagai guru yang mendapat mungkin banyak protes dari siswa karena mungkin tugasnya terlalu banyak, ulangannya terlalu banyak, itu bagaimana Bu? Ya, baik Abigail. Begini, pribadi guru satu sama lain itu berbeda-beda, karakter berbeda-beda. Siswa pun karakter satu dengan yang lain berbeda-beda. Saya setiap kali awal semester saya sudah mengingatkan Bapak Ibu guru agar lebih efektif. Agar lebih efektif, jangan memberikan tugas kepada siswa dengan durasi yang terlalu lama, kurang efektif. Sudah berkali-kali saya mengingatkan. Tapi semuanya kembali ke Bapak Ibu guru masing-masing. Belum bisa move on. Masih gaya yang lama. Seperti itu. Memang butuh proses ya. Butuh proses. Butuh kerelaan untuk meninggalkan zona nyaman. Butuh keberanian untuk berubah. Karena cara-cara yang lama, seperti tadi saya sampaikan, lama-kelamaan memang sudah tidak cocok lagi. Jadi penugasan sebenarnya harus dibuat lebih efektif, tidak membutuhkan waktu lama, tetapi hasilnya bisa banyak yang didapat. Seharusnya seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu guru juga masih terus belajar. Ya. Tapi kesalahan juga tidak hanya pada Bapak Ibu guru, menurut saya. Saya lihat sendiri anak saya. Sebenarnya dia ada cukup waktu untuk mengerjakan suatu tugas jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi mungkin karena bosan, ya disambil-sambil. Kalau misalkan tidak ada ulangan, tidak ada tugas, atau tugasnya masih deadline-nya jauh, ya mulailah menghibur diri dengan nonton YouTube lah, melihat film ini itu, atau bermain game. Jadi siswa sendiri kan tidak mungkin terus belajar terus sepanjang waktu. Di sela-selanya masih melakukan aktivitas hiburan begitu ya. Akibatnya tugasnya tertunda. Mepet-mepet baru dikerjakan. Ambil satu lah dan seperti sebagainya. Kemudian mulai mengeluh. Waduh ini tugasnya banyak, ini tumpuk dengan ulangan ini. Akhirnya jadi seperti itu. Sebenarnya manajemen waktu siswa juga kurang baik. Ya. Jadi dari Bapak Ibu gurunya sendiri masih belum bisa berubah dengan pola lama. Dari sisi siswanya pun, siswa kurang bisa mengatur waktu. Ya, seperti itulah akhirnya muncul keluhan-keluhan, banyak tugas, banyak ulangan. Saya kira kita harus melihatnya fair dari dua sisi, dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Begitu menurut saya, Abigail. Nah, untuk dari saya sebagai siswa ini, Bu, itu saya merasa seperti jenuh harus melihat layar laptop selama seharian, harus mengikuti Zoom lalu membaca-baca materi, itu juga jenuh. Apalagi kita di rumah yang lebih gampang terdistract, seperti kayak nanti harus makan, harus mandi, harus apa, yang sebenarnya kita waktu sekolah offline bisa memanage itu dengan baik. Karena ini sekolah online, jadi kita harus merubah semuanya, merubah jadwal kita lagi. Itu mungkin dari siswa yang kurang bisa beradaptasi, karena saya juga merasakan itu. Terus kayak lebih melihat kamar, melihat kasur, rasanya kayak
aduh maunya rebahan aja, kayak mau ikut belajar, mau baca-baca lagi gitu juga ada rasa malas tersendiri dari siswa. Ya. Iya, kalau dari saya juga mirip sih sebenarnya sama Abigail, kayak mungkin karena suasana kamar gitu ya. Setiap hari kayak belajarnya di kamar, di rumah, berbeda dengan dulu belajarnya di sekolah, ketemu teman-teman. Mungkin itu juga salah satu hal yang efek gitu ya, mempengaruhi siswa-siswi juga. Iya, benar, Alicia dan Abigail. Itu pasti tantangan siswa. Saya sendiri, putra saya 4, 2 putra, 2 putri. Kalau sudah di rumah ya acaranya cuman menghibur diri, di sela-sela belajar. Saya tidak terlalu menuntut atau memarahi atau menegur begitu, karena saya tahu sendiri tingkat stresnya tinggi. Karena saya tidak pernah keluar dari rumah, jadi di rumah terus. Paling-paling hanya saya ajak kalau saya mau ke supermarket mau beli sesuatu, saya ajak sekali-sekali melihat keluar sebentar, kembali lagi ke rumah. Jadi saya sangat memahami kondisi itu, sangat memahami. Karena itu kita juga harus toleransi. Bapak Ibu Guru mungkin kalau dirasakan selama pandemi ini toleransinya cukup tinggi dibandingkan ketika offline. Karena saya yakin Bapak Ibu Guru tahu persis keadaan yang harus dihadapi siswa. Ya. Tetapi seperti tadi yang saya ingatkan, meskipun dengan segala macam kendala yang kita hadapi selama pandemi ini, kita harus tetap berjuang untuk maju, tetap berusaha. Ada sedikit-sedikit hiburan, ada sedikit-sedikit di sana sini yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu Guru, ya sudah, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Oke, baik Bu. Untuk kalau boleh menyinggung jawaban Ibu yang sebelumnya, dan juga dengar-dengar kan dulu di awal Januari rencananya mau diadakan pembelajaran online sekaligus offline. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah pembelajaran online-offline yang tadinya akan dilaksanakan itu lebih efektif atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Alicia. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kedepannya saya yakin pembelajaran itu akan blended learning kedepannya. Karena pembelajaran dengan teacher center itu memang sudah harus ditinggalkan ya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Jadi masalah mau memulainya bulan Januari atau kapanpun itu hanya masalah waktu, Untuk itu LMS kita Ruang Belajar Kosayu sudah disesuaikan supaya ketika nanti pembelajaran offline harus sedikit demi sedikit dilakukan, programnya atau sarannya sudah siap. Itu yang penting. Itu hanya masalah waktu. Jadi cepat atau lambat masa transisi kemudian masa new normal itu harus dijalani. Kita tidak bisa membayangkan begini. Suatu saat langsung COVID-nya hilang, semua bisa masuk. Itu tidak akan terjadi. Yang terjadi pasti bertahap. Nah, sebagian akan digilir masuk, kemudian dilihat lagi perkembangannya bagaimana. Ya, ini memang harus dilalui. Karena memang harus dilalui, maka ya sistemnya disiapkan sebaik mungkin. Kalau kemarin memang pada bulan Desember itu dari pemerintah sudah banyak yang merencanakan ingin masuk pada semester genap atau bulan Januari. Tapi ternyata peningkatan yang terkena COVID itu semakin cepat, zonanya kembali merah, akhirnya diumumkan tidak bisa. Meskipun begitu, kami sudah menyiapkan. Jadi sewaktu-waktu nanti kondisinya memungkinkan, siswa sudah bisa
mengalami pembelajaran online campur offline. Itu pasti akan dilalui dulu. Jadi jangan membayangkan nanti kita akan offline langsung serentak bersamaan. Tidak mungkin. Begitu saja dari saya, ya ini memang dampak yang harus kita hadapi bersama. Kita selesaikan bersama. Begitu Alicia. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari kami sendiri sebenarnya sebagai siswa agak cemas, sempat cemas gitu ya Bu, pas dengar kabar bakalan campur online dan offline. Karena kan berarti setelah kita offline di sekolah, kita juga kembali ke rumah belajar lagi gitu, kayak agak merepotkan bagi beberapa anak mikirnya seperti itu Bu. Dan ya semoga kedepannya COVID-nya juga cepat membaik dan kita bisa semuanya kembali normal seperti dulu lagi, bisa bertatap muka. Oke Bu, nah ini mungkin dari siswa ya, ada unek-unek, ada yang mau ini ditanyakan tentang absensi. Nah pasti kita itu ada dari Sabang sampai Merauke, dan sinyal pas internet juga pasti berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, mungkin dari beberapa anak memiliki gangguan internet. Dan di situ biasanya sering terjadi telat absen. Dan mungkin karena gopoh ya, jadi tidak sempat untuk men-screenshot untuk sebagai bukti kepada guru. Dan sudah menjelaskan, tetapi tetap diberi pelanggaran. Itu bagaimana ya Bu? Karena mungkin kami juga sedikit jengkel ya Bu, karena sebenarnya bukan salah kami, karena gangguan internet yang tidak bisa diduga. Iya Bu, benar banget. Terutama mungkin pas ulangan ya. Pas ulangan ketika ada suatu file yang harus diupload, sedangkan mungkin waktunya mepet gitu ya, harus RUK dan file yang harus diupload dan harus PDF gitu. Kan mungkin ada beberapa dari kami juga harus memfotonya harus kayak membutuhkan waktu gitu ya Bu ya. Itu menurut Ibu bagaimana Bu? Kalau dari pendapat Ibu? Ya, baik Alicia, Abigail. Begini, kami sudah memberikan toleransi. Kami memikirkan juga masalah itu. Karena itu ketika presensi jam 7, toleransi masih jam 7.15. Itu pun siswa bisa menyampaikan kendala-kendalanya. Di sini memang dalam keadaan pandemi ini yang lebih harus berperan adalah wali kelas. Jadi kalau siswa mengalami hambatan, itu segera sampaikan ke wali kelas. Nanti akan dicarikan solusi. Seperti yang terjadi kasus hari ini. Banyak siswa beberapa siswa mati lampu pas tengah ujian, sehingga harus terputus. Orang tuanya menghubungi saya langsung hubungkan ke guru mapel dan wali kelas. Kami selalu mencarikan solusi. Meskipun kami memberikan batasan deadline, tapi Bapak Ibu guru itu tidak sekaku itu. Jadi tetap saja kami memberikan toleransi. Itu kalau saya. Sekali lagi kalau misalkan ada 1-2 guru yang begitu strict dengan hal itu, ya itu mungkin saja terjadi karena karakternya berbeda-beda. Jadi ya seperti itulah realitasnya. Siswa dilatih bagaimana menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Tetapi kami pun tidak begitu kaku, kami tetap memberikan toleransi. Tapi siswa harus berlatih. Sama seperti saat yang lalu itu, ketika PAS, ya, ada mapel yang begitu banyak gambar, sehingga waktu itu penerimaan soal siswa itu mengalami delay begitu ya, sehingga sudah mulai panik karena PAS. Maka di akhir tes kami pun memberikan toleransi menambah 20 menit. Contohnya seperti itu, kami tidak kaku ketika ada masalah, kami akan carikan solusi. Jadi yang penting sekarang adalah komunikasi. Tidak perlu terbebani oleh begitu banyak aturan. Aturan dibuat supaya kita menjadi lebih disiplin, kita bisa mengikuti
ya peraturan-peraturan yang dibuat untuk memudahkan kepentingan bersama, tetapi dalam kondisi khusus jangan lupa sampaikan saja. Sampaikan saja. Jadi seperti yang sekarang ada beberapa temanmu yang kena korban banjir, ada yang positif COVID. Saya sampaikan di grup Bapak Ibu Guru agar memberikan toleransi dalam pembelajaran kepada siswa-siswa tersebut. Jadi kami sangat fleksibel menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Jadi tidak usah khawatir. Ya, kami juga memperhatikan kebutuhan para siswa. Begitu dari saya. Baik Bu, kalau untuk nilai Bu sekarang, beberapa dari mata pelajaran tertentu kadang kalau habis ulangan nilainya kan ada yang nggak langsung dibagi ke kelas, mungkin ada karena mungkin sibuk juga ya Bu. Nah, beberapa dari kami itu merasa kayak ingin tahu gitu nilainya berapa, atau kadang-kadang mungkin ada yang langsung dibilang oh ini harus ikut remedi, oh ini harus ikut tambahan atau bagaimana. Itu menurut Ibu sendiri bagaimana Bu? Ya, itu saya juga mengalami Bu. Tidak hanya ulangan, tugas-tugas pun nilainya juga tidak jarang kita tidak diberitahu. Jadi kadang kita juga ingin tahu, apalagi ingin tahu kesalahan saat kita membuat tugas, saat kita ulangan, waktu dikatakan kita harus mengikuti remedi, kita juga nggak tahu nilai kita berapa, nggak tahu salahnya di mana. Jadi kayak mau memperbaiki masih bingung gitu Bu. Soalnya kayak anggapannya kalau saya pahamnya pakai cara A, tapi ternyata cara A salah. Nah, kan harusnya diberitahu, oh pakai cara A ini salah. Tapi itu nggak terjadi, Bu. Jadi, ya sudah kita cuman paham kalau soal ini pakai cara A, seperti itu, Bu. Baik, Alicia, Abigail. Begini, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memang ada banyak sekali Bapak Ibu Guru yang mengajar kalian dengan begitu banyak karakter masing-masing. Idealnya, yang selalu saya ingatkan, memang nilai tugas dan nilai ulangan itu harus disampaikan kepada siswa. Karena untuk menyampaikan balik kepada siswa satu persatu hasilnya itu kesulitan untuk Bapak Ibu Guru, maka sebaiknya memang dilakukan pembahasan baik tentang tugas maupun tentang ulangan. Dari situ siswa bisa memperbaiki diri. Kalau saya penugasan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi siswa tahu, oh tugas saya salah. Siswa bisa bertanya, kalau menggunakan cara ini boleh enggak? Itu ada banyak kesempatan. Itu saya selalu melakukan. Kemudian, saya memang tidak membahas hasil ulangan, tetapi siswa yang bertanya kepada saya secara pribadi, merasa tidak puas, saya akan menjawab. Saya lebih memperhatikan kepada mereka yang tidak tuntas. Yang tidak tuntas, saya akan beri pembelajaran ulang lewat remedial teaching. Saya undang secara pribadi lewat WA. Kemudian saya jelaskan lagi tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat waktu ulangan. Itu saya lakukan. Tetapi mungkin saya cuma ngajar berapa kelas. Ada Bapak Ibu Guru juga yang mengajar sampai 12 kelas. Kemudian harus melihat pekerjaan kalian satu persatu yang tulisannya beraneka ragam, cara motonya beraneka ragam. Kalau kalian melihat lewat Zoom sudah lelah, Bapak Ibu Gurunya juga sama melihat hasil kerjaan kalian juga lelah matanya. Jadi bisa kalian sampaikan secara sopan, meminta misalkan penilaian tugasnya bagaimana, hasil ulangannya bagaimana. Bisa minta ketua kelas untuk menyampaikan. Saya kira kalau disampaikan dengan sopan, seharusnya Bapak Ibu Guru mengerti, bisa memberikan hak siswa. Begitu menurut saya. Terima kasih.
Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan dan atas info-info yang mungkin bisa membuka pikiran siswa lebih luas lagi dari mungkin nggak hanya dari siswa, dari orang tua juga, atau mungkin dari guru-guru juga. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara pertama kami, Ada Apa Dengan God Sayu. Sama-sama, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, pasti ini bermanfaat ya Bu bagi semuanya, membuka pikiran kita tentang pembelajaran online dan offline. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran online maupun offline memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung kita menyikapi bagaimana, dan kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sekian dari Ada Apa Dengan God Sayu episode pertama. Sampai jumpa di episode berikutnya.